Dan ini kalau dilihat sebenarnya fenomena semacam ini dikarenakan kiamat sudah dekat. Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa, semangat menegakkan panji Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang Para hadirin pengurus majlis wakil cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi, baik dari jajaran pengurus harian, pengurus lembaga yang kami hormati. Malam hari ini agenda kita adalah penyerahan surat keputusan SK kepengurusan. Yang kedua, ta'aruf, nanti dilanjutkan dengan kita berbincang bersama, mudah-mudahan kita ke depan untuk melakukan musyawarah kerja kepengurusan yang baru hikmah 2025. Alhamdulillah malam hari ini bisa kompak, padahal suasana cuaca tidak bersahabat, lagi angin, tetapi ini adalah salah satu isyarat ternyata meskipun angin kita bisa berkumpul. Alhamdulillah. Mengaji sebentar, kita ngaji bersama kekasih Mas Ali di kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah sebelum kita melakukan kegiatan tadi, bincang-bincang tentang musyawarah kerja di depan. Insyaallah sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumuhi wa salihi wa khususiyatihi wa barakatuh. Pengajian kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah sudah sampai di fasal fi dzikri amaratit Islam. Setelah kemarin kita sudah membahas secara linear berurutan, mulai dari tentang bagaimana pentingnya sanad keilmuan, kemudian karena sanad keilmuan kadang tidak terjaga dengan baik, maka muncul bid'ah, muncul kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab dalam hal pengajaran keilmuan sehingga muncul bid'ah dan seterusnya. Dan ini kalau dilihat sebenarnya fenomena semacam ini dikarenakan kiamat sudah dekat. Maka Kiai Hasyim Asy'ari selanjutnya membahas faslun fi dzikri amaratit Islam. Jadi seakan pembahasan Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini linear. Karena fenomena-fenomena tadi itu diantaranya munculnya bid'ah. Kemarin ada 73 golongan umat Islam, satu yang di surga, 72-nya di neraka. Kemarin ketika Nabi ditanya sahabat siapa mereka, Nabi menjawab ma'ana alaihi washabi, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi Wahabi, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, NU semuanya mengklaim sebagai Ahlussunnah. Bahkan Syiah bisa mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini firqah najih. Tetapi kita masing-masing punya argumentasi, punya alasan bahwa kamilah yang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita ditambah satu anak yang Ahlussunnah wal Jamaah. Faslun fi dzikri amarati iqtirabis saati, adapun ini adalah fasal di dalam menerangkan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Wahya katsiratun, adapun tanda-tanda dekatnya kiamat itu sangat banyak kata beliau. Minha ialah di antaranya adamul musaidi wal muawinu ala dini. Tidak adanya orang yang menolong, yang peduli
dan membantu terhadap agama. Di akhir zaman, ghirah, semangat untuk membela ajaran agama ini sangat minim, semakin menurun. Kalau kita meyakini NU ini sebagai salah satu palang pintu, kenapa namanya palang pintu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap ada di Indonesia sebagai firqah najiyah, maka kita bisa melihat apakah NU ini sudah kehilangan kepedulian dari jamaahnya untuk tetap eksis bertahan. Kalau iya berarti ini tandanya hari kiamat. Tapi alhamdulillah, insyaallah kepengurusan yang baru akan kompak. Jadi ini. Amin amin. Dan kalau nanti SK ini kita serahkan beliau-beliau yang ter-SK-kan berhalangan, insyaallah kita akan suan ke rumah-rumah beliau yang tak sempat hadir. Insyaallah. Untuk kita ajak bersama. Bagus. Alhamdulillah ketua bendahara kemarin itu pokok yang masjid manis, Jumat manis hadir ya. Jadi kadang memang karena tak sempat buka WA, kadang tak sempat ada informasi, maka tak. Kalau kita bisa komunikasi, insyaallah kita semua nanti insyaallah ke yang tak sempat hadir malam ini. Karena ini kan termasuk tanda kiamat yang pertama, Abdul Musahid wal Muawin alaihim. Tidak adanya orang yang mendukung dan membantu terhadap eksisnya ajaran agama. Tentunya agama yang benar ajarannya. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah berdasarkan sabda Rasul, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidi 'ala jamrati. Akan datang kepada manusia suatu saat di mana adapun orang yang sabar terhadap agamanya, sabar memegang, melaksanakan, mengawal ajaran agamanya, laksana orang yang sedang memegang, menggenggam bara api. Kayak orang memegang bara api. Bara api itu kalau dipegang membakar tangan, tetapi kalau dilepas mati. Jadi akhirnya apa ya? Ya lepas kalah, lepas. Tak konsis namanya ini. Artinya betapa sangat sulitnya di akhir zaman tetap konsis terhadap agama, membela agama ini. Laksana orang yang sedang memegang bara api, dan itu butuh pengorbanan, bahkan tangan bisa terbakar. Rawahu Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa minha, dan jelas sebagian dari tanda-tanda hari kiamat, yakunu fi akhir zaman hubbatun juhalun wa qurra'un fasaqatun. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah wal Hakim fil Mustadrak an Anas radhiyallahu anhu. Tanda berikutnya adalah akan muncul di akhir zaman para ahli-ahli ibadah yang bodoh. Ahli ibadah tapi tak tahu hukum. Sebaliknya wa qurra'un fasaqatun. Ahli-ahli pembaca Al-Qur'an, maksudnya orang-orang alim, tapi fasaqatun fasik. Mestinya orang alim ini ahli ibadah. Karena keilmuan itu semakin banyak, mestinya semakin diimbangi dengan ibadah. Amaliyah, ilmiah, ilmiah, amaliyah. Tapi ini terjadi keterbalikan fakta di akhir zaman. Ini tanda kiamat. Orang yang bodoh ahli ibadah sampai hitam, tetapi tak tahu najis, tak uning apa. Sementara yang alim fasik, hanya wajana menurut sana, tak ibadah. Ini kayaknya sudah terlihat kebalik. Ini sabda-sabda Nabi 1400 tahun yang lalu dan terbaca di akhir zaman. Wa minha, dan sebagian dari asratus sa'ah, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai manusia yatabaha, saling bermegah-megahan fil masajid, dalam urusan masjid. Dan kalau melihat tadi di tafsirnya, yatabahan nas, kalau di syarahnya ayyatafakharuna biha bi ayyaquluna masjidi ahsan fa yaqulul akhar bal masjidi ahsan. Ini kan syarahnya, di dalam syarahnya hadis ini. Artinya yatabahan nas, bermegah-megahan dalam urusan masjid,
setiap orang merasa bangga dengan masjidnya masing-masing, sehingga satu di antara mereka pengurusnya bilang masjid saya yang paling bagus. Kata yang lain, ini masjid saya. Itu apa seninya, termasuk yang merancang saya sewa sekian. Jadi yang dibanggakan adalah potongan masjidnya, bentuknya dan segala macam. Tetapi isinya apapun kosong. Abangun masjid menurut tapi tidak esena. Bahkan masjidnya dikomersialkan, kalkulasinya nanti kalau masjid di sini ini akan hasilnya sekian. Ini kayaknya di akhir zaman juga sudah ada. Dan oleh Kasim Asy'ari ditulis biar NU ikut memikirkan bagaimana masjid kembali kepada fungsi awal. Bahkan kalau Sayyidina Ali pernah ada sayati alam nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismu. Akan datang suatu saat tidak tersisa dari Islam kecuali hanya namanya saja. Namanya Islam tapi haliatnya dan segala macam. Wala minal Qur'an illa rasm. Dan tidak tersisa dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Masajidhum yaumaidin amiratun bil bina. Masjid-masjid saat itu penuh amirah, megah dengan bangunan-bangunan. Wa qulubuhum khalibatun anil huda, tetapi hati mereka kosong dari petunjuk Allah Subhanahu. KSN masjid. Bahkan masjidnya menjadi sengketa. Ini Kasim Asy'ari menulis ini setelah fenomena kemarin bid'ah muncul, lalu disusul dengan tanda-tanda kiamat. Yang itu banyak belum mengutip hadis-hadis yang sesuai dengan tugas-tugas kita. Melana mana safari masjid tiap Jumat harus digalakkan terus. Saya tambah semoga tambah. Wa minha qati'atur rahim. Sebagian dari tanda kiamat qati'atur rahim adalah terputusnya tali silaturahim. Wa tahwinul amin wa timanul khain. Diponis khianat orang yang amanah. Tahwin ini kan dari khana yakunu dibentuk menjadi khawwana yukhawwinu tahwin. Dari bahasa fa'ala menjadi fa'ala yufa'il. Khana yakunu khianat. Kalau khawwana yukhawwinu diponis khianat. Orang yang jujur benar di akhir zaman diponis khianat. Waqtimanul khain sebaliknya, orang yang khianat diberi amanah. Hanya negeri Indonesia dia pun masuk dalam hadis. Orang-orang yang memegang kekuasaan jabatan kan tidak sepenuhnya, tidak semuanya amanah, bahkan banyak yang mengambil kesempatan. Terutama suasana saat ini, anggaran keluar, maka fenomena COVID sangat memungkinkan tahwinul amin wa timanul khain. Orang-orang yang jujur menjadi khianat dianggap khianat, orang yang khianat dianggap jujur. Pemilihan pilkada dan seterusnya juga tidak sepenuhnya didasarkan kepada amanah yang menjadi pilihan, tetapi lebih kepada nekat, uang dan seterusnya. Rawahu at-Tabrani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa minha intifa'ul ahillah. Nah, ini kan fenomena alam. Kalau tadi karakter perilaku umat, kalau yang ini fenomena alam. Wa minha intifa'ul ahillah, membesarnya bulan sabit, membesarnya bulan-bulan sabit. Wa ayyurul hilalu qabalan bi fathataini, dan dilihat bulan itu qabalan dengan dibaca dua fathah, karena di dalam syarahnya ada juga yang baca qibalan, tapi kantoh qabalan ya pun Kasim Asy'ari. Apa maknanya? Aisa'atan, ini bukan silatan, salah tulis. Sa'atan ma yatla'u, orang ayatla'u ma yatla'u fa yuqalu lilailatain. Qabalan ini kan maksudnya sesaat tidak dilihat hilal itu, fa yuqalu lilailatain,
maka satu hilal itu dianggap 2 malam. Maksudnya sekian, di akhir zaman nanti tanda-tanda kiamat diantaranya terjadi fenomena alam adalah bulan nikah yang mestinya tanggal 1 sepertinya tanggal 2 jelajah. Intifahnya kan mana asalnya menggelembung. Kan semakin malah tak maju bulan ya padahal kita kena kan sering begitu. Sekarang malah maju bulan padahal kita tanggal sama dengan tanggal 11. Ini kan cepon Nabi dalam hadis fenomena alam itu adalah tanda-tanda. Mungkin usia alam semakin tua dan seterusnya, mungkin juga dari sisi saintis naga iftik mungkin bisa dilihat ya sebetulnya ibu sehingga seakan juga bahwa Tabrani an Ibnu Mas'ud wa min hayathu salihun al-uwala fal-uwala. Di antara tanda kiamat adalah yadhhabus salihun, perginya orang-orang saleh menghadap Allah. Al-uwala al-uwala, satu demi satu. Tahun 2020 kemarin adalah fenomena tahun di mana banyak para ulama kenamaan Indonesia yang mangkat satu persatu. Mulai ke Memusubai dan seterusnya. Yang ilmunya tidak akan pernah tergantikan. Mungkin kalau ilmu bisa tergantikan, tapi karomahnya, hadiahnya tidak. Dan itu adalah tanda kiamat. Ketika para orang-orang soleh itu berangkat satu persatu, watabqa fusalah, dan akan tersisa fusalah itu apa? Ampas manusia. Mungkin ibunya karena cek-cek. Tapi orang-orang yang punya karakter haliyah maqam kepada Allah sudah diekonomi satu-satu. Yang tersisa hanyalah fusalah ekonomi. Kagusalah di syair seperti halnya ampasnya gandum, awit tamri atau kurma. Kurma ini kan beda usaha. Toro-pulau rasa. Membedakan, pasti beda toro-pulau. Kurma nak boleh berdun, dari toro-pulau Guru-guru. Nah, usaha ini kan guru-guru umat. Agak siang, contoh misalnya Ma'adani. Seperti ini kan termasuk salah satu simbol keilmuan seperti lembaga pendidikan terakhir yang didirikan keasaan, dan kurikulumnya pun diiasoaki ke Syahiyasin, sehingga yang asalnya Madzhabul Arba'ah oleh Syahiyasin dicoret menjadi Fathul Wahhab dengan alasan. Artinya rumusan kurikulum pun sampai tanah Hijaz. Tapi ketika berjalan satu ketika alhamdulillah menabi ke Afif Sobung, sementara ke Hariri Salam Hasan Basri, karena dulu ada 3 pilar Mahatandi. Pilar keilmuan ke Afif, pilar spiritualnya Setokang Aryono yang malam ke Hariri, kemudian kedisiplinan luar biasanya sebisamin pengkal karena macam-macam minta disiplin almarhum Hasan Basri. Tapi keduanya sudah tidak ada, tinggal satu ke Afif, dan itu pun beliau sudah sering songkan sakit. Sekarang ditambah satu muncul yang bisa memediasi komunikasi dengan pemerintah, Pak Jalal. Kalau situ nggak memediasi. Kemarin ini kan kur-kur. Artinya di sebuah komunitas tertentu sangat nyata hadis Nabi. Kalau kita lihat NU secara umum, tokoh-tokohnya sudah satu persatu sudah diambil oleh Allah. Tinggal usaha. Kalau usaha coba naik. Usaha. Terakhir, wa min hadza taqumu as-sa'atu hatta yakunu zuhdu riwayatan wal wara'u tasannu'an. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilal. Di antara tanda-tanda hari kiamat juga adalah tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada apa zuhud itu riwayatan hanyalah menjadi wacana. Zuhud nikah mestinya kan menjadi perilaku, sikap. Tapi nanti ketika zuhud nikah hanya diwacanakan, didiskusikan di media-media sosial, diceramahkan, tapi yang ceramah sendiri juga tidak zuhud tapi juhud.
Maka ini sudah tanda. Wal wara' tasannu'an, dan sifat wara' kehati-hatian hanya sekedar kepura-puraan. Tasannu' nika dari sona'ah berbuat kepura-puraan. Pura-pura wara'. Bila dalam kondisi tertentu wara'. Mensakoni ijtik nominalnya tanda. Tapi kalau dilihat ada aja tanda tangan. Jadi wara' tergantung selera. Akhir zaman kata beliau tanda kiamat adalah ketika zuhud hanya sekedar tinggal wacana, diwacanakan, didiskusikan, jadi narasumber, diskusi dan seterusnya, tapi tidak ada implementasi. Sementara sifat wara' juga hanya sekedar kepura-puraan. Maka ini tanda-tanda kiamat. Dan insya Allah nanti banyak sekali beliau juga menulis lembar-lembar ya. Banyak ya. Insya Allah nanti 2-3 pertemuan tidak akan selesai bahas tentang amaratu iqtirabissaah. Sekali itu mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa yang sudah kita bahas tadi sebagai kehidupan renungan. Tanda-tanda kiamat, satu, agama sudah kehilangan pendukungnya. Orang-orang yang sekerja ke agama, kawedena agama perjuangan. Yang kedua, orang yang yang ahli ibadah, orang yang bodoh, yang alim fasik. Kemudian yang ketiga, manusia sudah mulai bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam urusan memperindah masjid, tetapi hati mereka kosong dari hidayah. Mulai dari salahnya ini kayak ekor masjid eka kebayi jalan. Dan ini kan yang Mekah aja ekor. Mungkin ini banyak orang yang lebar yang Mekah kalau lakukan ini kan lebar di bawah masjid. Boleh jalan. Tapi boleh apa nih? Ekor Nabi ini tanda kiamat dan dimulai dari Mekah, Masjidil Haram. Lebar. Padahal mau lebar di masjid harus tahiyatan. Ternyata tanpa lebar. Mau pergi jalan ke tempat WC. Ambu galon, cukup mi, tarik jeti, mangkat boleh ke mobil. Ini kan lebih parah boleh ini kan. Dan itu kenyataan. Memang dalam hukum fikihnya kan, mau masjid memang menyediakan khusus untuk fasilitas umum, tapi manjir lah nafas ya. Nafas. Tapi ini kan tetap fenomena tanda kiamat. Kiamat sudah dekat ya. Misalnya disiapkan fasilitas khusus, tapi mana di masjidnya memang masjid yang sekan untuk musabbal, air yang disabilkan untuk fasilitas masjid untuk ibadah, tak boleh ampu ke masjid atau pas makan. Boleh saya akhir lah karena orang yang pikir cukup me juga ampu pas ke masjid, tarik jijing pas aku jam duha sekali ya. Padahal saya tak cukup minta aku jam duha. Lalu ini kau bingung mereka nih. Ini yang dominan yang mana ini? Ini kalau dilihat motivasinya karena motivasi cukup mie. Cuman takut susah karena tak boleh, akhirnya tak murni. Daripada jadi itu sebisa saya yakin mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya diserahkan ke kedua panitia acara berikutnya.